Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Anissa. Saya di sini akan membahas mengenai dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan cara untuk menanggulanginya. Pada saat ini sudah kita ketahui bahwa di Indonesia sedang merebak adanya virus COVID-19. Nah, COVID-19 ini berasal atau disebarkan yang berawal dari negara Cina, yaitu dari daerah Wuhan. Bahkan Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa COVID-19 ini masuk ke kategori pandemi global. Kenapa? Karena dalam penyebarannya begitu cepat dan menyebar ke seluruh negara, sehingga menyebabkan dampak terhadap setiap negara yang tervirus COVID-19 ini. Tidak lupa atau tidak luput yaitu negara Indonesia tercinta kita mengenai penyebaran COVID-19 ini berdampak ke beberapa aspek. Yang pertama, aspek perekonomian. Aspek perekonomian yang ada di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Kenapa? Karena para pekerja yang ada di Indonesia itu mengalami dampak dari adanya COVID-19. Para pegawai di perusahaan kena PHK, kemudian para pedagang-pedagang yang biasanya membuka tokonya itu menjadi ditutup karena adanya peraturan dari negara yang harus social distancing agar memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian dari sisi faktor sekolah, yaitu sekolah pun atau pendidikan pun harus dilaksanakan secara daring atau secara online di rumah, sehingga kegiatan pendidikan pun terbatas karena perkuliahan atau sekolah harus dijalankan di rumah tanpa langsung ada pengajaran dari guru-guru. Dampak selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 ini yaitu tempat pariwisata yang ada di Indonesia itu secara terpaksa harus ditutup karena dikhawatirkan dapat menyebarluaskan virus corona ini terhadap sesama pengunjung. Oleh karena itu, pendapatan yang dirasakan oleh tempat pariwisata tersebut menurun drastis sehingga tidak ada pemasukan sama sekali, yang menyebabkan semua lapisan merasakan adanya dampak karena COVID-19 ini, sehingga perekonomian di Indonesia ini sangat sulit. Kemudian yang selanjutnya, adanya timbul kecurigaan terhadap sesama manusia karena dikhawatirkan mereka dapat menyebarluaskan COVID-19 ini. Pada intinya, dampak yang dihasilkan dari adanya COVID-19 ini sangat luas dan sangat banyak dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Hampir semua lapisan merasakan adanya dampak akibat penyebaran COVID-19 ini. Mereka tidak mempunyai penghasilan sama sekali, kemudian mereka harus berhenti bekerja karena di PHK atau karena memang sesuai dengan peraturan di Indonesia yang harus ada social distancing. Kemudian kegiatan-kegiatan di pasar pun harus terpaksa diberhentikan karena ditakutkan adanya penyebaran COVID-19 yang semakin menyebar ketika pasar tersebut dibuka. Itulah beberapa dampak yang dirasakan oleh para masyarakat di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya kita menanggulangi dari pandemi COVID-19, yaitu yang pertama tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya COVID-19 ini merupakan sebuah ujian atau teguran dari Allah. Kemudian kita juga harus berusaha untuk memaksimalkan diri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan cara
harus sering cuci tangan, kemudian akan pergi keluar harus memakai masker, kemudian social distancing dan physical distancing. Kemudian kita harus banyak olahraga, tetapi di dalam rumah saja. Kemudian kita harus banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian ketika kita merasakan sakit demam atau pusing, kita harus periksa ke tempat kesehatan setempat. Yang terakhir tentunya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya penyembuhan dari COVID-19 ini dan menghilangkan penyebaran COVID-19 ini yang ada di seluruh negara. Mudah-mudahan kita semua tetap jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian gunakan protokol kesehatan ketika kita melakukan kegiatan di luar rumah. Semoga kita dapat menjaga kesehatan dan sabar dalam menghadapi ujian ini. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai dampak sosial dari adanya COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.